Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal utul UGM Fisika Saintek tentang zat dan kalor. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas pembahasan soal utul UGM Saintek, yaitu soal fisika tentang zat dan kalor. Soal yang pertama, benda hitam pada suhu 220 derajat Celcius memancarkan radiasi dengan intensitas 5 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Kemudian pada suhu 727 derajat Celcius, intensitas radiasi benda hitam tersebut dalam 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat adalah, berapa jawabannya? Ini adalah materi radiasi benda hitam ya, yang adik-adik harus tahu. Pertama, rumusnya yaitu besarnya intensitas radiasinya ya, bisa kita simbol dengan Q per T ya. Ini intensitas besar radiasi benda hitamnya. Bisa juga I ya, intensitas. Rumusnya E kali TO kali A kali T pangkat 4. Terus apa itu E? E itu adalah emisivitas ya. Itu nilainya 1 apabila benda hitam ya. Benda hitam sempurna 1 ya. Kemudian TO yaitu tetapan Stefan Boltzmann ya. Adik-adik harus ingat nilai dari tetapan Stefan Boltzmann, yaitu 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Oke adik-adik, seterusnya A itu luas ya, luas. A itu luas, satuannya meter kuadrat, dan T itu nilai suhu mutlak. Suhu mutlak itu satuannya derajat Kelvin. Jadi suhunya harus derajat Kelvin. Ini rumusnya. Meskipun pada soal ini kita tidak menggunakan nilai-nilai dari 5,67 kali 10 pangkat minus 8 ini, tapi adik-adik harus ingat ya, A itu luas, T itu suhu mutlak ya. Kenapa kita tak menggunakan angka-angka yang ini ya, nilai A ini ya, karena di sini soalnya soal perbandingan. Dari mana kita melihat ini adalah soal perbandingan? Yaitu ketika suhunya 227, intensitasnya 5 kali 10 pangkat 4. Ketika suhunya 727, berapa intensitasnya? Berarti ada dua perbandingan ya, yaitu kalau kita buat perbandingannya, yaitu intensitas yang pertama kita banding dengan intensitas yang kedua. Tentu rumusnya E TO A T pangkat 4. Yang bawah juga. Ini kita coret nih. Nilai luas penampangnya sama, nilai TO kan sama juga, emisivitasnya benda hitamnya sama juga. Jadi kita tinggal membandingkan suhu mutlaknya saja ya dengan intensitas. Adik-adik, sebelum kita masukkan angka-angkanya, adik-adik harus tahu atau harus bisa mengubah Celsiusnya ke Kelvin ya, yaitu dengan cara menambah 273.
Jadi dari Celsius ke Kelvin itu ditambah 273 karena suhu di radiasi benda hitamnya harus suhu mutlak bersatuan internasional Kelvin. Oke, Dede, 227 tambah 273 ya, yaitu kita tambahkan adik-adik ya 500 ya. Jadi 500 derajat Kelvin suhu satunya. Suhu duanya 727 tambah 273. Oke, kita tambahkan ya adik-adik. 727 tambah 273. 1000 ya adik-adik. 1000 derajat Kelvin. Oke, kita bandingkan intensitas 1 per intensitas 2 sama dengan suhu 1 pangkat 4 per suhu 2 pangkat 4. Masukkan intensitas satunya kan 5 kali 10 pangkat 4. Intensitas 2 nya yang dicari. Suhu satunya adalah 500 pangkat 4. Kemudian suhu 2 nya adalah 1000 ya, ini 1000 ya Dedek, 1000 pangkat 4. Oke Dedek, ini bisa kita coret ya nolnya, jadi tinggal 5 per 10 ya, jadi 5 kali 10 pangkat 4 per I2 sama dengan 5 per 10 pangkat 4. Ini bisa kita tulis seperti ini ya. Ini bisa kita coret lagi sama-sama bagi 2. Jadi 5 kali 10 pangkat 4 per I2 sama dengan 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, jadi setengah pangkat 4. Oke, Adik kita sambung di sini. Jadi 5 kali 10 pangkat 4 per I2 sama dengan 1 pangkat 4 1, 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 kali 2 sampai 4 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16, jadi ini 16. Oke Adik kita kali silang sehingga I2 sama dengan 16 kali 5 kali 10 pangkat 4. Oke, kita tinggal kali 16 kali 5 ya Adik. 16 kali 5 30 80 ya. 80 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Oke, jadi jawabannya kan dia minta dalam 10 pangkat 4. Jadi 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Jadi hasilnya adalah 80 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Jawabannya C. Seperti itu adik-adik. Adik-adik kita lihat soal yang kedua masih tentang zat dan kalor untuk soal sains tek persiapan tes utul UGM ya. Ini juga salah satu soal yang pernah muncul di utul UGM ya. Oke adik-adik, untuk soal ini yang soalnya berbunyi benda bersuhu X derajat Celcius ketika diukur dengan termometer Fahrenheit menunjukkan skala 2X derajat Fahrenheit. Nilai X adalah berarti ini soalnya skala termometer ya adik-adik. Untuk soal skala termometer ini yang perlu adik-adik ketahui yaitu titik tetap bawah atau titik beku dan titik tetap atas atau titik didih dari masing-masing skala. Jadi adik-adik harus hafal tuh ya, titik tetap bawah dan titik tetap atas. Jadi adik-adik tak perlu menggunakan rumus perbandingan yang nanti rumit untuk soal yang seperti ini ya. Oke, untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, adik-adik cukup ingat Celsius itu titik bekunya. Ini titik beku, ini titik didih. Titik bekunya 0, titik didihnya 100. Reaumur 080, Fahrenheit 32, 212, Kelvin 273, 373 titik didihnya. Jadi adik-adik cukup ingat yang ini, tak perlu pakai rumus perbandingan untuk soal seperti ini ya.
agak ribet ya. Oke, jadi karena soal ini adalah Celsius dan Fahrenheit, maka adik-adik cukup gambarkan Celsius dan Fahrenheit di sini. Ya, adik-adik gambarkan Celsius dan Fahrenheit. Kan Celsius 0 100, titik bekunya 0, titik didihnya 100. Fahrenheit 32 212. Kemudian benda bersuhu X di derajat Celsius diukur dengan Fahrenheit ternyata menunjukkan 2x. Di sini 2x. Pertanyaan, berapakah nilai x itu? Oke, adik-adik tinggal ini ya atas, ini tengah, ini bawah. Oke, tinggal tengah kurang bawah untuk yang Celsius. Tengahnya X, bawahnya 0. Jadi X kurang 0, tengah kurang bawah, per atas kurang bawah, atasnya 100, bawahnya 0. Sama dengan tengah kurang bawah, tengahnya 2X, bawahnya 32, per atas kurang bawah, atasnya 212, bawahnya 32. Oke, X dikurang 0 X, 100 kurang 0 100, 2x kurang 32 tetap 2x kurang 32. Ini tidak bisa dikurangkan ya adik-adik, karena variabelnya berbeda. Ini tanpa variabel x, ini dengan variabel x, jadi tak bisa dikurangkan. 212 kurang 32 yaitu 180. Adik-adik coret kiri kanan, boleh coret ya, 0 dicoret. Ini juga ya 10 dengan 18 bisa dicoret. 10 dibagi 2 5. Jadi 18 bagi 2 juga bisa ya. Jadi sama-sama kita bagi 2. 18 bagi 2 9. Jadi tinggal X per 5 sama dengan 2X kurang 32 per 9. Tetapi nanti adik-adik jangan mencoret 32 dengan 18 ya adik-adik, karena ini ada tanda kurang, nggak bisa. Ya, jadi yang bisa dicoret itu kiri kanan atas bawah, tapi tidak dibatasi oleh tanda kurang ya, kali saja boleh. Oke adik-adik, ini kita kali silang ya, 9 dikali X, atau yang ini dulu kita kalikan 5 kita kalikan dengan 2X kurang 32. Ini 5 dikali 2X kurang 32. Jadi 5 milik 2X juga milik 32. Jadi kita buat kurung gini. Ya, sama dengan 9 dikali X. Ya, menyilang ya adik-adik. Kali silang. Oke, 5 kita kalikan 2X juga kita kalikan 32. 5 kali 2X 10X. 5 kali 32. Oke, kita kalikan 32 kali 5. 10 simpan 1. 160. Sama dengan 9X. Ini yang X sama X kita kumpulkan. Jadi 10X. 9X pindah sini jadi kurang, karena positif jadi negatif ketika pindah ruas ya. Negatif 160 pindah jadi positif 160. 10 kurang 9 1X. Ya, boleh tidak tulis satunya ya. Kalau mau tulis juga boleh, 1X sama dengan 160. X sama dengan 160 bagi 1 sama dengan 160 derajat. Jadi nilai X 160 derajat, jawabannya C. Oke, seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam pemantapan untuk persiapan tes UTUL UGM. Semoga sukses tesnya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.